hadzal fi'l, dari perbuatan ini. Kama imtana anis shalah, sebagaimana Rasulullah SAW enggan untuk menyolatkan orang-orang alal madini, atas orang-orang yang menanggung utang. Nabi SAW pernah menyolatkan, begitu sampai di masjid, siapa ini? Oh, orang yang banyak hutangnya, ini kata sahabat. Solatkan dia. Kontradiksi keinginan berdoaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa amaruhum bis salati alaihi. Lalu Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyolatkan orang yang mengambil harta umum ini. Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyolatkan dia atas orang bunuh diri ini. Kalau sahabat boleh ya. Wa qala Ibnu Hazbin wa yusalla ala kulli muslimin barrin aw fajirin maqtulin fi haddin aw harabatin aw fi baghyin ya. Ibnu Hazmin memaparkan harus disolatkan, wajib disolatkan atas setiap muslim. Barrin, baik itu orang-orang yang budiman, orang-orang yang baik, aw fajirin atau orang-orang yang durjana, maqtulin fi haddin atau orang yang tewas di dalam menjalani hukuman, aw harabatin atau perampok, aw fi baghyin atau orang-orang yang jahat, itu disolatkan asalkan memang KTP-nya Islam atau pengakuannya Islam. Wa yusalla alaihimul imam wa ghairuh, dan para imam hendaknya menyolatkan mereka dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa kadzalika 'alal mubtada' ma lam yablughul kufr. Begitu juga disolatkan orang yang pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah ini ya, malam yablughul kufra, selama tidak sampai kepada kekafiran tentang bid'ahnya, ya disolatkan juga. Wa ala man qatala nafsuhu ala man qatala ghairu, terhadap orang bunuh diri dan terhadap orang yang membunuh orang lain juga itu disolatkan selama pengakuannya Islam ya. Walau annahu syarrun man ala zahril ar idza mata musliman di umumi amran Nabi SAW ya. Biqaulihi shallu ala sahibikum. Sekalipun dia adalah annahu syarru man ala zahril ar, orang yang paling buruk di permukaan bumi ini ya. Kalau memang pengakuannya Islam, hendaknya disolatkan. Karena keumuman dari perintah Rasulullah SAW, shallu ala sahibikum, sembahyangilah, solatilah, sembahyangilah atas teman-temanmu yang meninggal selama pengakuannya Islam. Wal muslimu sahibul lana, sedangkan orang Islam itu adalah teman kita. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Bersaudara kita apabila kita seakidah dengan mereka, sekalipun secara nasab kita tidak bersaudara, bersaudara kita. Sebaliknya, sekalipun di depan rumah kita tidak seakidah dengan kita, itu kita tidak bersaudara, itu tetangga jauh namanya. Lalu wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan adalah ba'duhum, sebagian mereka, awliya'u ba'd, menjadi pembela sebagian yang lain. Awliya'u ba'd, menjadi pembela daripada sebagian yang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Faman mana'a shalah 'ala muslim, barang siapa mencegah salat jenazah atas muslim yang lainnya, faqad qala qawlan azima, sungguh dia mengucapkan ucapan yang sangat berat sekali risikonya ya. Wa innal fasiq al ahwaju ila du'a ikhwanil mu'minin min al fadil marhum ya. Sesungguhnya orang yang fasik itu bagaimana? Orang yang selalu berdosa, dosanya sekalipun dia tidak besar dosanya tapi berkelanjutan terus, maka dia diponis oleh Allah fasik, orang yang selalu berdosa. Maka Allah, innallaha la yuhibbul fasikin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada hambanya yang fasik. Ini orang fasik meninggal ini, tapi Islam. La ahwaju ila du'a ikhwanil mu'minin, tentu dia sangat butuh kepada doanya saudaranya yang beriman, minal fadilil marhum, daripada orang yang budiman yang dirahmati. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa sahha anna rajulan mata bi Khaybar, disahkan ada seseorang meninggal di daerah Khaybar ya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, sallu ala sahibikum innahu qad dhalla fi sabilillah, sembahyangilah teman-teman kamu, sesungguhnya dia dhalla fi sabilillah, tidak mencuri hak-hak umum di jalan Allah SWT.
mencuri hak umum. Jadi kalau dia jadi ketua masjid, mengambil hak masjid. Kalau dia pengumpul zakat, dia mengambil hak zakat orang beriman. Zakatnya 1 triliun kumpul misalnya, disunat-sunatnya 100 juta, 50 juta. Ini gali, kalau ada Nabi tidak mau disolatkan. Ya, itu tentu Rasulullah akan memerintahkan para sahabatnya untuk menyolatkan orang ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Qala fapatasna mata'ahu wajadna kharzan la yusawi dirhamain. Lalu orang yang mengambil hak umum ini, ya Rasulullah, fapatasna mata'ahu, lalu kami koreksi kami semua buka barangnya itu. Wajadna kharzan, lalu kami temukan ada kharzan, ada tas terbuat dari kulit. Tas dari kulit itu la yusawi dirhamin, tidak sampai harganya 2 dirham. Tapi diambil hak umum itu. Wasahan apa anhu yusalla ala waladi zina wa ala ummihi wa ala mutala'inain wa ala alladhi yuqadu minhu wa ala al-marjum wa ala alladhi yafiru min az-zahfi fayuqtal. Ya, tetap Nabi menyolatkan anak zina, orang yang ibunya yang pelaku zina, orang yang dilaknat, dan orang-orang yang dikisos itu tetap disolatkan, dan orang-orang yang dirajam, dan orang-orang yang melarikan diri dari medan peperangan lalu dia tewas, maka itu tetap disolatkan oleh Nabi SAW. Qala apa? La ad'u shalah ala man qala la ilaha illallah. Nabi tidak pernah untuk tidak menyolatkan, memerintahkan menyolatkan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena wala firman Allah SWT, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dari setelah nyata bagi mereka non-muslim ini. Nah, kalau non-muslim tentu tidak disolatkan, karena telah nyata bagi mereka annahum ashabul jahim, sesungguhnya mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, ya. Jadi hubungan manusia dengan manusia itu lebih berat kalau dibandingkan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun besar dosa kita, hubungan kita dengan Allah, karena Allah Maha Kaya, maka Allah tetap menerima taubat hambanya. Tapi kalau hubungan kita dengan manusia, hak negara Bapak ambil, hak daerah Bapak ambil, Bapak korupsi sekian, bagaimana untuk mengembalikannya? Apakah cukup dengan istighfar? Apakah cukup dengan sholat? Tidak rupanya. Nah, apa caranya solusinya? Dengan cara minta maaf kepada apa yang kita ambil, mengembalikan kepada apa yang kita ambil. Itu syaratnya. Tidak bisa Bapak istighfar 1 juta kali, 100 M itu belum dikembalikan kepada rakyat. Itu tidak bisa. Nonsen itu namanya. Ya, tidak bisa. Akan tetap diungkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, hubungan manusia dengan manusia lebih berat kalau dibandingkan dengan hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.